BA P2K STA Siti Ambia 2021 tentang penetapan calon GC Kampung Siti Ambia Kecamatan Singkil. Pada hari ini, Senin, Izin Ketua. tanggal 0. Izin Ketua. Saya belum selesai berbicara. Di sini saya pimpinan rapat. Saya pimpinan rapat di sini. Tolong hargai. Maaf. Tunggu. Kosong. Izin Ketua. Saya belum selesai berbicara. Di sini saya pimpinan rapat. Saya pimpinan rapat di sini. Tolong hargai. Maaf. Tunggu. Kosong. Izin Ketua. Saya belum selesai berbicara. Di sini saya pimpinan rapat. Saya pimpinan rapat di sini. Tolong hargai. Maaf. Tunggu. Tunggu dulu. Ini kan bicara. Saya perwakilan. Pada hari ini Senin tanggal 4 bulan Oktober tahun 2021 pukul 14.00 WIB bertempat di Aula Kantor Desa Siti Ambia Kecamatan Singkil. Panitia pemilihan GC Kampung Siti Ambia menetapkan calon GC Kampung Siti Ambia yang terdiri dari 2 orang. Calon GC yang telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan aturan tahapan dan jadwal yang berlaku. Berdasarkan surat rekomendasi Kecamatan Singkil nomor 141/416/2021 tanggal 23 September 2021 tentang surat rekomendasi penetapan calon kepala Kampung Siti Ambia Kecamatan Singkil. Adapun nama-nama calon tetap GC Kampung Siti Ambia yang ditetapkan adalah sebagai berikut. 1. Nama Muktadin, tanggal lahir Singkil 01 Mei 1986, alamat Kampung Siti Ambia. 2. Nama Aswalun, tempat tanggal lahir Singkil 10 November 1975, alamat Kampung Siti Ambia. Panitia pemilihan GC Kampung Siti Ambia sesuai tahapan yang telah dijadwalkan selanjutnya akan mengumumkan penetapan nomor urut calon dalam waktu dekat. Demikian berita acara calon GC ini dibuat sebagaimana mestinya. Rapat saya tutup. Instruksi. Bukan rapat namanya ini, instruksi. Apa pula itu? Kita pernah bertanya. Tunggu awal. Baru diambil alih oleh ketua ku instruksi. Instruksi lebih jauh kan? Dibalasnya instruksi. Ini saya ketua. Saya yang berwenang di sini. Aku masuk apa lagi bisa? Tahu betul tentang pacar, tahu kan bisa? Kita paham dia aku anakku sendiri. Mendengar boleh bisa kan? Jadi aku masuk buku instruksi. Surat baru dibuka jam detik ini. Kapan P2K pleno? Kapan ya sidang baru kapan keputusannya? Dalam hal ini kami berharap kepada pihak-pihak yang terkaitlah, terutama dalam hal ini lembaga-lembaga yang independen, untuk bisa mengungkap yang kami anggap tidak adil ini. Ini asli dari hati. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dari ini kami hanya bisa menyampaikan kepada Allah, kiranya bisa membukakan tabir-tabir kepalsuan ini.
pada saat BPG mengundang kami sebagai masyarakat, lalu kami terpilih dan ditunjuk dan diminta oleh masyarakat untuk membantu pelaksanaan Pilkades. Lalu karena unsur masyarakat tidak dilarang di situ, maka saya bersedia. Setelah pleno P2K, maka saya terpilih karena pengalaman sudah 2 kali menjadi ketua P2K. Lalu kami lanjutkan tahapan. Bergulir tahapan pada saat penetapan bakal calon kepala desa. Di situ di tahapan diminta tanggapan masyarakat. Lalu di akhir tahapan, kalau saya tidak salah, tanggal 13 September, maka ada surat dari masyarakat mempertanyakan terkait dengan 2 orang bakal calon kepala desa Siti Ambia yang katanya berdomisili di tanah Takal Pasir. Lalu surat itu kami baca dan secara kemanusiaan kami panggil yang punya surat, kami sampaikan bahwa untuk domisili kami tidak ada kewenangan karena itu adalah kewenangan kepala desa. Kalau memang bakal calon sudah mengantongi surat itu ya kami terima. Katanya Bapak mencalon sebagai kepala desa, habis itu ada masalah. Itu di desa mana tuh Pak? Oh ya betul. Saya sesuai dengan KTP beralamat di Kampung Sukamakmur. Kakak yang lain-lain juga di Sukamakmur. Jadi di dalam persyaratan calon kepala desa itu kan ada diminta surat bertempat tinggal. Surat bertempat tinggal itu dikeluarkan oleh kepala kampung ataupun PJ setempat. Jadi sewaktu saya meminta surat tersebut, ya Bapak Kepala Kampung ataupun PJ menyatakan bahwa saya bertempat tinggal bukan di Kampung Sukamakmur. Bapak bisa ulangi lagi Pak? Di dalam surat permohonan, di dalam surat persyaratan calon kepala desa itu ada punya bertempat tinggal di kampung selama 3 tahun berturut-turut dan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk. Jadi saya meminta surat bertempat tinggal kepada Kepala Kampung Sukamakmur ataupun PJ. Pak PJ-nya tidak berani mengeluarkan. Berdasarkan dia bilang saya itu bertempat tinggal bukan di Kampung Sukamakmur, melainkan saya bertempat tinggal di Kampung Siti Ambia. Jadi saya meminta surat secara tertulis bahwasanya itu dia menyatakan saya bertempat tinggal di Kampung Sukamakmur, dia tidak berani. Jadi dasar apa dia menyatakan saya tinggal di Kampung Siti Ambia? Jadi seharusnya menurut Bapak bagaimana? Ya seharusnya kita mengikuti kartu tanda penduduk aja Pak. Kakak saya di Sukamakmur, KTP saya juga Sukamakmur, ada acara baik buruk itu pun saya di Sukamakmur. Seharusnya beliau bisa mengeluarkan, bisa melayani saya ini sebagai masyarakat dia gitu, seperti itu Pak. Jadi gara-gara Bapak tidak dikeluarkan surat yang menetapkan bahwa Bapak adalah penduduk dari desa Sukamakmur, Bapak tidak bisa mencalon? Ya jelas Pak. Sebab salah satu surat ini yang bisa kita mengurus surat keterangan SKCK namanya dari kepolisian, surat pengadilan. Kalau surat ini tidak dikeluarkan kita nggak bisa mengurus surat-surat yang lain Pak. Artinya Bapak sekarang merasa kecewa Pak ya? Merasa dirugikan Pak, sangat-sangat dirugikan. Apa solusinya Bapak ke depan Pak? Solusinya ini saya juga lagi pikir-pikir. Yang jelas di sini saya tuntut keadilan Pak. Saya akan kejar kemanapun keadilan. Saya akan korek terus sampai ke akar-akarnya. Apa sebenarnya permasalahan ini, dari mana sebenarnya gitu Pak? Apa memang ini ada intimidasi ataupun apa, itu kita korek nanti sampai ke sejauh mana pun saya cari itu Pak. Yang penting terlaksananya Pilkades 2021 ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada pandang bulu Pak. Terus sebab saya ini kan menyangkut dengan domisili bertempat tinggal. Saya perhatikan juga tetangga-tetangga yang ada di desa-desa lain itu, mereka hampir serupa juga, bisa kita bilang serupa dengan kondisi saya seperti ini. Tapi kok bisa kepala desa yang mengeluarkan surat rekomendasi ataupun Pak Camatnya merekomendasi, saya ini kok tidak gitu. Jadi apakah memang ini peraturan berlaku sama saya atau memang seluruh? Terkhusus kepada Pak PJ ataupun Pak Camat ya. Ketua P2K kami di Kampung Sukamakmur itu juga tidak bertempat tinggal di Kampung Sukamakmur. Nah, jadi itu kok bisa menjadi ketua panitia? Apa memang itu peraturan memang seperti itu atau memang peraturan itu berlaku
khusus untuk balon atau macam mana? Jadi saya perlu penjelasan itu, Pak. Dan kalau memang masyarakat menyatakan kami adalah masyarakat Takal Pasir, ya silakan dibuktikan, karena para calon ini memiliki KTP dan KK Takal Pasir, dan mereka pernah menerima gaji sebagai sebagai ketua BPG atas nama Aswalun dan Tadin, ya dari dana anggaran Siti Ambia. Dan sampai hari ini kami ini adalah masyarakat yang direlokasi, dan kami balik bertanya yang mana sebenarnya Siti Ambia, karena pada saat pemindahan itu masyarakat Siti Ambia semua dapat rumah di sana. Artinya kami anggap Siti Ambia di luar itu sebenarnya yang tidak ada, tapi itu tidak kami persoalkan karena nanti akan meluas. Setelah itu begitu verifikasi di kantor camat dan koordinasi, ada kendala bagi para calon. Pertama, saudara Aswalun katanya dengan ijazah pengganti, tetapi setelah kami koordinasi dengan Defak, mereka bertanggung jawab bahwa itu adalah sah. Selanjutnya saudara Ismail, dia sudah 2 periode dari Kanun 4 Aceh tahun 2009, Kanun Kabupaten Aceh Singkil nomor 7 2015, Perbuk Bupati itu melarang, tidak boleh 3 periode, yang dibenarkan 2 periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Itulah landasan sesuai dengan arahan Bupati melalui surat yang kami terima di kecamatan. Bapak yang kemarin mau mencalon sebagai kepala desa ya, Pak? Iya, Pak, ya. Di desa mana, Pak? Desa Siti Ambia. Tidak ada keadilan lah, Pak. Jelasnya saya nampaknya dinyatakan tidak direkomendasi oleh camat bahwa saya itu ya dinyatakan calon tetap. Alasan camat, Pak? Ya alasannya 2 periode, bilangnya udah pernah 2 periode alasannya, cuman dalilnya kita nggak tahu, aturannya pun nggak dijelaskan. Bapak sudah 2 periode menjabat sebagai kecil. Ya. Kemudian Bapak diminta oleh masyarakat kembali. Iya betul, Pak. Kita diarahkan masyarakat kembali untuk ikut serta mencalonkan diri. Jadi begitu kita udah ikuti, itu syaratnya kita tengok di situ nggak ada dinyatakan kita itu bahwasanya 2 periode nggak boleh, nggak ada di persyaratan, makanya kita ikuti, Pak. Artinya Bapak merasa bahwa 2 periode menjabat sebagai geci di desa Ambia ini Bapak tetap merasa berhak untuk ikut, Pak, ya? Ya, karena di persyaratan nggak dituangkan, Pak. Kalau dituangkan di persyaratan bahwasanya tidak boleh, ya pasti saya tidak boleh mencalon. Tapi di dalam persyaratan nggak dibilang tidak boleh, maka saya ikuti, Pak. Periode pertama, Pak, tanggal 6 bulan 6 2002 sampai dengan 2007. Udah jeda diganti oleh PJ, Pilkades lagi, ya sampai 2013. Jeda PJ lagi. Jadi yang jelas aku udah jeda 8 tahun, Pak. Nah, sementara di dalam penetapan itu tidak ada dikasih kami pulang untuk yang menanyakan. Makanya kami juga semacam ya heran dan terkejut. Tiba-tiba begitu diumumkan langsung aja diponis sampai 2K. Dinyatakan sidang ditutup, kan gitu, rapat ditutup. Jadi, makanya kami udah linglung jadinya, dan semacam ada kecil-kecilan Pak terhadap masalah ini. Karena tidak ada kepastian di mana letak kesalahan kita gitu, Pak. Yang jelas secara administrasi kita udah lengkap semua, Pak. Berbicara masalah hukum ini karena masih belum kita kuasai, makanya kita ya minta bantulah kepada lembaga yang mengerti dengan hukum, yaitu lembaganya Pak Karim, Pak. Mohonlah supaya pilkades ini dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ditegakkan seadil-adilnya, Pak. Selanjutnya atas nama Mulyadi, kami melihat bahwa ada unsur sengaja untuk mencoret ijazahnya sendiri. Dari angka 6 kalau tidak salah menjadi angka 4. Baik ijazah SD maupun SMP. Tujuannya apa itu? Tidak tahu. Cuman yang kami tahu pada saat beliau kami tanya, saya masih selaku P2K, tidak mungkin istri saya lebih tua dari saya katanya. Saya meminta bantuan hukum untuk mencari keadilan. Ini bilang Pak Camat kesalahan saya di sini. Padahal ini ijazah saya, ijazah asli. Ini. Ya, SD ini, Pak. Gitu. Cuman ini cuman. Menurut
camat atau menurut siapa ini salah, Pak? Untuk camat. Artinya surat tanda tamat belajar Bapak, ya kan, itu diterangkan bahwa Bapak lahir tanggal 4 November 1974. Ya. Dan dinyatakan benar oleh kepala sekolah. Ya, Pak ya. Ini kan, Ya. dengan ini menerangkan bahwa benar tanggal, bulan, dan tahun ijazah adalah 04 November 1974. 74. Oke, ditandatangani oleh kepala sekolah. Artinya ini benar. Ya. Ini benar, Pak ya. Ya. Nah, kemudian ini dari Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil, Bapak Khalilullah, Sarjana Pendidikan, mengatakan bahwa mengetahui, Pak ya. Ya. Di sini dikatakan bahwa terdapat kesalahan pada ijazah tertulis tanggal lahir 4 November 1976 dan sudah ditimpa dengan tulisan 4 November 1974. Seharusnya lahir pada tanggal 4 November 1974. Ya. Diketahui oleh Kepala Dinas Aceh Singkil. Ya. Artinya Bapak mengatakan bahwa ketika camat mengatakan ini salah, Bapak mengatakan bahwa ini tetap benar. Tidak benar, asli. Karena Bapak sudah bisa membuktikan dengan surat dari kepala sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil. Ya. Bapak mau cari Keadilan. Bagi kawan-kawan yang merasa dirugikan, dia tidak mengikuti tahapan. Kalau yang kawan-kawan merasa dirugikan tidak ditetapkan sebagai bakal calon menjadi calon pada saat tanggal yang sudah disesuaikan oleh P2K, mereka kan punya hak untuk menggugat. Tapi tahapan menggugat itu di tanggal 14 sampai 16 November. Sebenarnya tidak ada komplit. Untuk P2K kami melihat tetap berjalan sesuai tahapan. Jadi dari pihak sebelah sana yang merasa dirugikan itu namanya siapa, Pak? Ya, setahu kami yang merasa keberatan atas nama Mulyadi dan atas nama Ismail. Kendala mereka? Kendala mereka karena tidak ditetapkan Sebagai calon dari bakal calon menjadi calon kepala kampung Siti Ambia. yang tidak menetapkan itu siapa, Pak? P2K, Ketuanya? Pak Ruja, Muhammad Pak Ruja SIP, berdasarkan pertimbangan rekomendasi camat. Bukan Bapak ya? Bukan saya. Terus Bapak di P2K sebagai apa? Tidak ada lagi. Sejak kapan, Pak? Sejak selesai verifikasi dan konsultasi, kalau saya tidak salah, 14 September. Jadi Bapak berapa lama itu menjadi ketua P2K? Kalau lamanya mulai dari tahapan saya mendapat SK pada bulan Juli, saya bekerja Juli, Agustus, September. Pertengahan September. Bapak bisa tunjukkan suratnya? Tidak ada lagi sama saya, sudah saya serahkan sama ketua P2K. Artinya Bapak pernah dilantik sebagai ketua P2K untuk desa apa, Pak? Bukan dilantik, tapi diberikan SK sesuai dengan musyawarah masyarakat untuk menjalankan tahapan pilkades di Siti Ambia. Atas desa? Atas desa Siti Ambia. Itu dimulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, Pak? Kalau saya tidak salah, pertengahan Juli sampai pertengahan September. Bapak terima gaji di situ? Belum. Selimper pun tidak pernah terima gaji? Belum, cuman ada dikasih uang rokok. Berapa itu, Pak? Sekitar 100-an. Alhamdulillah. Jadi, apa pembelaan Bapak untuk PT Media Singkil Video, Pak? Pembelaan saya cuma mengajak semua pihak untuk menghargai demokrasi yang sedang berjalan. Biarkan P2K bekerja dengan tupoksi dan kewenangannya. Ya, kalau memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, silakan memberi gugatan pada tahapan yang sudah disesuaikan. Baik, jadi kemarin yang menghantamkan tinjunya ke meja itu siapa namanya, Pak? Saya kurang tahu, cuman menurut mereka itu ketua P2K Namanya? yang baru. Namanya? Muhammad Fahruja. Oh, Bapak kenal sama dia? Kenal. Apa pendapat Bapak terkait dia? Saya rasa emosional itu manusiawi. Karena dia terlalu didesak. Mungkin dugaan saya terlalu didesak untuk tidak membacakan, atau pada saat membacakan ada intervensi yang bisa mungkin mengacaukan pikiran. Jadi karena saya melihat dia masih muda dan tugasnya wajib membacakan dan menetapkan calon, ya saya rasa wajar-wajar saja kalau dia emosi. Umurnya? Umurnya baru sekitar 26. Tidak sampai lah, 25 lah. Dan beliau sebagai ketua Ketua P2K Siti Ambia yang baru menggantikan saya. Oke. Ada lagi yang Bapak mau sampaikan? Yang saya sampaikan, kami berharap baik secara pribadi warga Siti Ambia maupun secara jabatan selaku sekcam di kecamatan, silakan pihak-pihak tertentu itu mencari
atau mempelajari kesalahan-kesalahan dugaan yang dilakukan oleh P2K, tapi dengan menghargai demokrasi yang sedang berjalan, tahapan tetap dilaksanakan P2K, dan sanggahan kemungkinan besar juga mereka tidak mengelak dan siap untuk disanggah apabila memang dugaan itu benar merugikan pihak-pihak yang mencalon atau masyarakat yang merasa dirugikan. Ibu istrinya Pak Ismail ya? Iya Pak. Sekarang saya kecewa aja Pak, kasihan sama suami saya. Kenapa Ibu? Nggak ada keadilan orang tuh sama dia. Tak perlu keadilan. Jadi Ibu butuh keadilan? Iya. Ya saya minta sama Allah Pak, luruskanlah yang lurus. Adalah keadilan lah. Saya minta keadilan aja. Menurut Ibu suami Ibu benar? Menurut saya benar Pak. Kayak mana hati Ibu sekarang? Sedih lah Pak. Kasihan, sedih. Karena dia berjuang pun untuk rakyat Pak. Pegawai negeri. Terus Bapak sekarang jabatannya sebagai? Sekretaris Kecamatan Singkil. Merangkap? Tidak ada merangkap. Katanya kepala P2K? Iya. Oh, sebelum penetapan. Oh, sebelum penetapan. Artinya Bapak sudah mundur? Sudah mundur pada saat verifikasi dan konsultasi di kantor camat, kalau tidak salah tanggal 14 September. Artinya Bapak sementara hanya Bapak tidak terima gaji dari pegawai negeri? Pegawai negeri terima gaji. Terima gaji? Iya. Berarti gaji Bapak double? Enggak. Dari P2K? Belum terima. Tapi sudah ada sprint? Enggak ada, hanya SK. SK? Ya. Berapa gaji Bapak di situ? Enggak tahu. Tapi Bapak sudah sah menjadi ketua P2K? Sah menjadi ketua P2K Siti Ambia sejak pengangkatan sesuai dengan SK BPG, tapi sampai hari ini tidak tahu berapa gaji. Yang mensahkan Bapak? BPG. Kalau menurut Bapak ASN boleh jadi P2K? Menurut aturan per Bupati adalah unsur masyarakat, dan saya diundang sebagai unsur masyarakat, tidak mencalonkan diri, tapi diminta untuk mensukseskan Pilkades karena pernah 2 kali menjadi ketua P2K pada saat Pilkades Siti Ambia. Bupati udah tahu ini Pak? Setahu saya tidak tahu, tapi kalau camat tahu. Artinya Bapak sebagai pegawai negeri merangkap sebagai sekcam, merangkap sebagai ketua P2K? Kalau P2K itu hanya partisipasi untuk mensukseskan Pilkades, bukan merangkap berkeinginan, tidak. Tapi ada gaji? Tidak tahu saya ada gaji sampai hari ini. Artinya Bapak belum terima gaji sampai saat Belum. ini? Baik. Kalau ada gajinya Bapak terima? Ya, kalau memang itu hak saya terima. Kalau memang itu hak saya, tidak. Bapak sudah mundur dari pegawai negeri? Belum. Belum. Tapi sudah merangkap sebagai sekcam dan juga P2K? Dulu, sebelum penetapan. Sekarang? Sekarang tidak.